sia-sianya masing-masing. Silahkan ya. Terus sambilan absen, kita akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kalian sudah bisa download materinya di Beraja. Ini materi hari ini adalah tentang payback period dan benefit cost ratio. Ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke slide selanjutnya, maksudnya, ada yang tahu kira-kira payback period itu apa? Ada yang mau menjawab? Periode bayar balik. Periode Membayar kembali gitu, Bu. membayar. Kalau bahasa, ya kayak misalnya kalau udah pinjam gitu, waktu buat dibalikin uangnya itu yang namanya payback. Oke, ya. Jadi payback period itu adalah waktu untuk membayar kembali. Ya. Maaf kalau Ibu ini ya maksudnya nanya ulang karena suaranya keredam hujan. Kebetulan di sini hujannya deras. Oke, jadi payback period di sini seperti yang kalian tadi yang sudah diberikan oleh Ais tadi ya, kalau nggak salah ya. Oke, jadi payback period ini dia adalah waktu pengembalian ya, atau kapan kita bisa mengembalikan uang yang sudah kita pinjam. Nah, payback period ini kita bagi menjadi dua ya. Ada payback period yang menggunakan bunga ya, ada yang tidak atau tanpa bunga. Jadi kalau yang tanpa bunga, ini periode waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya awal dari suatu investasi dengan menggunakan net cash flow yang dihasilkan oleh investasi tersebut. I-nya sama dengan 0. Nah, kalau yang dengan bunga di sini dia harus menghitung bunganya setiap waktu. Jadi menentukan periode waktu yang dibutuhkan hingga penerimaan ekuivalen dari investasi melebihi pengeluaran modal ekuivalen. Jadi maksudnya sebenarnya payback period ini kita akan menghitung kira-kira berapa lama sih kita bisa mengembalikan pinjaman tersebut. Ya, jadi misalnya kita melakukan pinjaman, setelah itu kita akan mengembalikan kira-kira kalau dengan bunga bagaimana caranya, ya. Kira-kira dengan bunga bagaimana cara menghitungnya. Nah, jadi yang tanpa bunga di sini, misalkan F0 adalah biaya awal investasi, FT adalah net cash flow dalam periode T, maka payback period adalah nilai terkecil N yang memenuhi persamaan tersebut ya. Jadi yang kita lihat kalau dia tanpa bunga, di sini pilih alternatif investasi dengan nilai N yang terkecil atau memiliki periode pengembalian yang terpendek. Jadi maksudnya di sini adalah kalau kita diberikan beberapa atau kita lihat langsung aja di contoh, misalnya di sini yang tanpa bunga kita ada pinjaman yang sama, misalnya pinjaman A, B, dan C, ya. Yang C ini kebetulan berbeda. Berbeda di tahun ke-0-nya saja, tapi jumlah pinjamannya sama. Ya, kalau kita lihat di sini jumlah pinjamannya adalah $1.000. Ya, jadi jumlah pinjamannya $1.000. Nah, $1.000 di sini kita kalau di tanpa bunga kita mengabaikan memang time value of money. Terus mengabaikan besar dan waktu cash flow serta ekspektasi umur investasi. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari simulasi yang ada di tabel, jadi ada di tahun pertama sampai tahun ke-6 ya. Jadi misalnya nih tahun pertama di investasi atau di pinjaman A kita bayar 500.
terus 300 tahun kedua, dan seterusnya sampai tahun ke-6. Berarti di sini PW-nya atau present worth-nya, kalau kita hitung dia 600. Kenapa bisa 600, Bu? Karena kalau kita lihat di sini ada pinjaman awal kita adalah $1.000. Nah, $1.000 tersebut dia di tahun ketiga lunas di sini ya. Jadi di tahun ketiga dia lunas 500, 300, 200, ini kan 1.000 ya. Ditambahkan 1.000, maka di tahun ketiga ini dia lunas. Nah, coba lihat kalau jadi sisanya present worth, sisanya adalah 200, 200, 200, maka dia punya pegangan atau tabungan sebanyak $600. Nah, sedangkan kan yang di planning yang B atau di pinjaman yang B, di sini juga sama. Di tahun ketiga dia payback period ya. Di tahun ketiga dia payback period, tapi dia mempunyai tabungan yang lebih besar karena dia nabung di tahun 4, 5, dan 6 lebih besar. Nah, sedangkan yang di pinjaman yang di C, pinjaman yang di C ini dia memang di tahun ke-0-nya 700, tapi di tahun pertamanya ada 300 ya. Jadi sama saja pinjamannya adalah $1.000. Nah, terus dibayar di tahun kedua dan ketiga, maka dia juga lunas atau payback periodnya di tahun ketiga juga. Tapi ternyata di 4, 5, dan 6 dia tidak memberikan apa-apa atau tidak nabung gitu ya. Jadi dia tidak punya simpanan apapun, tidak ada present worth-nya. Jadi present worth-nya 0. Nah, kita bisa simpulkan di sini bahwa dari A, B, dan C di situ ternyata sama saja ya. Ternyata sama saja bahwa mereka bertiga ini atau di A, B, dan C itu payback periodnya ada di tahun ketiga. Ya, jadi dari mana kita lihat payback period? Maksudnya adalah bahwa kita bisa kita bisa lunas ya, lunas pinjamannya pada saat tadi yang $1.000 itu sudah dibayarkan semuanya ya. Jadi di sini di tahun ketiga semuanya payback period. Ini yang tanpa bunga. Nah, bagaimana yang dengan bunga? Yang dengan bunga ini kita menghitungnya diketahui dulu pasti ada I-nya. Nah, di sini I-nya yang diketahui adalah 15%. Maka perhitungannya pun sebenarnya akan sama ya dengan tabel yang tadi, hanya dia akan dikalikan dengan yang ada di tabel bunga karena dia pakai bunga. Ya, jadi misalnya bunganya 15%. Maka di sini setiap present worth-nya berarti kita kalikan dengan P per F 15%, 1 dan seterusnya ya. Kenapa kok kita pakainya kolom yang P per F? Ada yang bisa menjawab? Ada? Kenapa kok kita pakainya P per F? Kolom yang P per F, tidak pakai yang F per P mungkin? Karena apa kira-kira? Ada yang mau bantu menjawab? Ada? Mungkin Ya, silakan. kenapa pakai per PF? Karena pertama kan dia sudah diketahui dia minjam itu, jadi dia sudah diketahui nilainya saat ini, terus dia dicarikan periode atau future dari periode yang akan yang dibayarkan. Yang akan dibayarkan.
Oke, boleh, bisa juga ya. Jadi yang sebenarnya diketahui ini adalah P atau F-nya yang 500 ini. P atau F-nya kira-kira F. yang 500 nih. F kayaknya tuh. Apa? F kayak. F ya? Oke, Ya. ya. Karena yang kita lihat di sini, kenapa kok ini adalah F-nya? Karena dia kita tidak tahu atau kita akan membayar dia di tahun itu, ya. Kita hanya memperkirakan dari tahun sekarang, ya. Maksudnya kita membayar di tahun pertama sebanyak 500, tahun kedua sebanyak 300 dan seterusnya, ya. Jadi itu yang kenapa kita pakai di kolom P per F. Nah, jadi setelah dihitung-hitung-hitung, ngitungnya gimana sih, Bu? Nah, carilah pokoknya kapan dia lebih besar 0. Ya, di sini, jadi kalian bisa lihat di sini ada kapan dia lebih besar 0. Nah, pada saat dia lebih besar 0, nah di sini kan di tahun kelima, ternyata dia sudah $7 ya, lebih besar sama dengan 0. Itu berarti kita bisa menyimpulkan bahwa payback period-nya adalah di tahun kelima. Ya, jadi tidak menunggu sampai dihitung sampai tahun ke-6. Enggak nunggu gitu. Jadi dia pada saat dia sudah lebih besar 0, maka pada saat itulah dia payback period. Itu yang itu yang dengan bunga ya. Kalau yang tanpa bunga tadi berarti dia sudah lunas, yang 1000 berarti sama dengan 0, maka dia itu juga sama sebenarnya, dia harusnya juga lebih besar 0 ya. Jadi pokoknya dia sudah lunas. Nah, pada saat itulah dia harus dikasih tahu bahwa itu adalah payback periodnya. Oke? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Itu alternatif A ya tadi. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, silahkan dicoba yang alternatif B dan C. Siapa yang mau mencoba boleh booking dulu. Silahkan. Siapa yang mau booking duluan? Yang alternatif B maksud Ibu dan alternatif C. Siapa yang mau nyoba? Yang dengan bunga ya. Kalau yang tanpa bunga tadi kan sudah ada di tabelnya. Nah, sekarang coba yang alternatif B dan alternatif C itu dia kalau dengan bunga, di mana bunganya adalah I-nya adalah 15%, kapankah mereka akan payback period? Siapa yang mau booking duluan, silakan. Silahkan. Ada yang mau booking duluan? Nggak ada? Lagi mager semua. Enak hujan nih, tidur emang. Siapa? Yang belum pernah, ayo. Apakah saya harus memilih? Siapa? Siapa yang mau? Siapakah? Ayo dong. Bu, mau nanya dikit, Bu, di contohnya yang tadi, boleh dilihatin Bu, ya. slide-nya yang tadi. Itu berarti kan
kita tambah semua berarti dia Bu ya baru kita lihat ini kan berarti yang di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ini totalnya kita tambahin, kita kurangin sama yang $1.000 ini nih. Kalau misalnya hasilnya lebih besar dari 0, baru berhenti dihitung tahunnya gitu kan, Mi? Iya. Sebenarnya tapi jangan gitu ya, lebih baik satu-satu. Karena kan kita nggak tahu kapan dia pas lebih besar sama dengan 0. Nah, maksud saya kalau misalnya gini kan yang tahun pertama itu berarti ntar hasil dari yang tahun pertama ini kita kurangin sama 1.000. Ntar kalau misalnya dia masih lebih kecil dari 0, kita tambah dia sama hasil yang tahun kedua ini, dikurangin gitu kan Bu ya? Terus ya? Gitu terus sampai maksudnya dia pokoknya pas dia lebih dari 0 berarti di situ dia PBP gitu. Ya udah Bu, Ais sambil yang C Bu, tapi belum buka tabel jadi tunggu bentar Bu. Oke. Oh, Ais yang C. Yang B siapa? Tunjuk dah Bu. Yang B. Tunjuk dah Bu. Ayo dong. Tadi ada yang nyalain mic kayaknya. Siapa tadi itu ya? Ada B yang B, Bu. Siapa? Nuni. Iya, Bu. Itu aja, coba. Iya, ada Bu. Apa? Ya ada yang lain, Bu. Saya memberikan yang lain. Ya ada Bu, Ais juga Bu. Kasih yang lain Bu. Oke deh, enggak apa-apa. Yuk kita menghemat waktu. Si banyak nih. Oke, bentar dulu, Bu. Ayo, siapa? Oh, Ibu belum. Ini sebentar belum. Silahkan, jadi sudah bisa yang mau share screen. Siapa? Nuni, langsung share screen. Tunggu bentar, Bu. Saya nyari tabel bunganya, lupa saya simpen di mana. Bu, ini bunganya tetap 15 kan Bu ya? Tetap. Oke, berarti sama dia kayak yang tadi, cuma beda dikaliin aja berarti ya? 0.869. Hey, no. Can tell. Ada tabel bunganya nih. Udah, Bu. Sama kan yang kayak di slide, Bu. Oke, silakan. 3,000. Ntar dulu Bu, dihitung dikit Bu, biar ntar tinggal dijelasin. 3,000, and then we got 5. Enggak. Dia sigma ya? Ouch. Yeah, that's right. How much is this? 3,000.6893. Oh, sorry. 2,000. Yes, but I guess you should just one by one. Circle. 0. 88. Then what? Oke, ayo. Dulu Bu, lihat soal. Oh my god. Ayo Nuni duluan.
Bu masih ngitung, Bu. Mau bareng-bareng, Bu? Iya, ayo dah. Oke dah. Wait. Saya share screen, Bu. Udah, Bu. Belum selesai, Bu. Saya ngitung. Iya, enggak apa-apa. Aduh ya. Mungkin yang lain mau bantu hitung juga. Biar cepet guys. Oke, terus. Saya nih. Kenapa? Saya bantu ngitung. Oke. Terima kasih Kakak Anda. Yang kedua itu 226,83. 0,83. Yang ketiga 328,75. 328,75. Iya. Yang keempat belum. 571,8. Oke, 571. 571,8. Bentar dulu kita No hitung. matter what it is, it will be zero in the end. So what I'm going to do, equals 0, this also equals 0, and this Bentar dulu. Kenapa dia banyak ini? so this going to be 0. Grogi saya, Bu, diliatin. No, ini Dilihatin. mantap. Dilihatin oleh berapa partisipan nih? 45. Ya, Bu, malu saya, Bu. Ya kalau mereka enggak tidur. Nah, kok dia tidur, Bu, panggil lah coba satu-satu. 571. Oh, di sini Dipanggil nyalain kamera coba ya. Iya. dia. Di satu. Dia jajah, Bu. Auto bangun mereka, Bu. Ya. Bu, di tahun keempat, Bu. Tahun keempat Ya. udah. Di pas tahun ketiga dia masih minus ya? Dia masih minus dia. 700-an dia nilainya. Iya, 700-an kalau di tahun ketiga kan. Aduh, deres banget, Bu, di rumah. Di sini sudah Dekat. mau mereda. N aksen B berarti ya. Ini kan punyanya B. Sorry, Bu. Aduh, sorry, Bu. Sudah, Bu. 4 tahun. Berapa dia ini? 200, 300. 700. 260,88. Oke. Berarti di tahun keempat dia ya. Tahun Iya, keempat Bu. nilainya 1, itu ya? Enggak. Ya. Tiga- Kenapa, Bu? 1 itu ya nilainya. 301,3. Iya. Iya, Bu. 301,3 berarti ya. Waktu itu dia berarti dituliskan nanti nih di sini satu baris mungkin ya di atas N aksen B itu. Berarti berapa dia? 301,3. Itu berarti lebih besar sama dengan 0. 300,3. Lebih besar sama dengan 0. sama dengan 0. Oke, sip. Berarti yang lain mungkin sudah mencoba juga. Siapa tahu ada yang ini apa namanya? Ada yang berbeda jawaban, boleh di-share. Gimana yang lain? Sama, Bu. Sama, oke. Yang sama cuma Makasih, Anda Bu. doang, yang lain enggak tahu. Sama kok, Bu. Saya izin stop share, Bu. Oke, sip. Terima kasih, Nuni. Silakan Sama-sama, selanjutnya. Bu. Udah, Bu. Udah selesai nih, Bu. Wait. Mbak Tayu, gimana deh cara penulisannya N, B, pangkat B ya? N Share dulu. aksen C berarti. Oke, tak share dulu. Apakah sudah terlihat? Belum ya? Sudah. Kelihatan ya, Bu ya? Mm-mm. Oke. Berarti N aksen C sama dengan H
Coba kita lihat. Berapa di tahun Di tahun ketiga ada Bu dapatnya 200-an. sebentar. Di tahun pertama enggak dihitung, Is? Ini Bu tahun pertama Bu tuh. Tadi kerol ke bawah udah dari tahun kedua. Ini Bu dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Oke, tahun pertama berarti Is itu kan dia masih minjem, Is. Oh ini dikurang berarti Bu ya? Ini sudah kurang berarti. Enggak sih, yang selanjutnya kan dia sudah membayar kan? Di tahun kedua dia membayar. Yang ini tambah berarti tahun kedua, tahun ketiga. Bu ini Kira-kira sisanya 00 semua Bu. Soalnya jadi kali 0. terus kira-kira ada enggak hasilnya yang lebih Nggak besar ada. sama dengan 0? Nah, coba cek Coba. lagi. Kita cek, tak hitung ulangnya. So 700 minus 2.88 plus 201 282.75. Oh, tetap dia minus, Bu. Minus 197 ya. Jadi dia tidak ketemu jadinya. Tidak PBP. Minus 197.13 ya. Apa berarti kita bilang, Bu? Berarti dia tidak payback period. Tidak. Karena dia memang tidak hasil akhirnya Di bawah 0. masih ya di bawah 0. Ya Oke. itu ya. Ya itu oke. Terima kasih ya. Ntar jangan di stop dulu, jangan di stop screen-nya. Oke ini ya. Jadi penjelasan untuk yang lain tadi diperhatikan lagi bahwa di tabel itu kan di tahun pertama dia kan masih minjem ya sebanyak $300. Jadi otomatis dia juga masih dikurangi. Kenapa kok di tahun pertama kok juga ngitung bunga ya, karena sebenarnya di tahun pertama harusnya dia sudah membayar gitu ya, harusnya dia sudah membayar, tapi ternyata dia masih meminjam, jadi tetap ditambahkan dengan bunga ya. Jadi dikalikan dengan bunga sehingga dia harus mengurangi itu sampai harusnya dia lebih besar sama dengan 0, tapi ternyata dia tidak ada pembayaran di keempat, 5, dan 6, maka dia tidak payback period. Ya, oke, itu aja. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Jelas ya? Oke, kalau udah jelas boleh di stop share. Terima kasih, Ais. Sama Bu, maaf tadi salah hitung. Enggak apa-apa, kan kita belajar. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Oke, ini tadi sampai sini ya. Oke, jadi di sini ada payback period dengan bunga yang lain ya. Kita next aja ini. Nah, jadi ada payback period berdasarkan nilai investasi. Jadi rumus payback period jika kas per tahunnya jumlahnya sama adalah seperti ini. Jadi nilai investasi per proceed-nya atau penerimaan investasi di sini. Jadi kita langsung aja, Oke, ini kita langsung aja ke contoh. Jadi misalnya perusahaan X mengusulkan proyek investasi dengan dana 700 juta dan ditargetkan penerimaan dana investasi setiap tahunnya adalah 80 juta. Jadi berapa payback periodnya? Jadi kita tadi rumusnya adalah nilai investasi dibagi dengan proceed atau penerimaan dana investasi ya. Jadi di sini tinggal dibagi saja 700 juta per 80 juta hasilnya adalah 8,75 tahun ya. Jadi diingat lagi bahwa kalau di tahun kan tidak ada koma-koma ya, tidak ada 0,75. Jadi dianggap 8 tahun berapa bulan gitu ya. Kalau 0,75 kan 3/4 berarti sekitar berapa? 3/4 kali 12 berarti sekitar 9 ya, 8 tahun 9 bulan. Ya, kurang lebih
seperti itu. Jadi ada rumusnya yang lain ini juga. Kalau yang tadi ini payback period jika kas per tahunnya jumlahnya sama. Ya, di mana di sini kas per tahunnya adalah 700 juta. Ya, jadi kas kas per tahunnya adalah 80 juta. Sedangkan kalau misalnya kas per tahunnya jumlahnya berbeda, maka rumusnya adalah seperti ini. Ya, rumusnya N plus A min B per C min B kali 1 tahun. Ya, kali ya ini ya, kali 1 tahun. Oke. N-nya itu adalah tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum menutup investasi mula-mula. Terus A-nya adalah jumlah investasi mula-mula, B-nya adalah jumlah investasi arus kas pada tahun ke-N, C-nya jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-N plus 1. Ya. Jadi kita lihat aja di contoh, di sini ada suatu usulan, ya, suatu usulan proyek investasi dari perusahaan SWM senilai 800 juta dengan umur ekonomis telah ditentukan selama 6 tahun dan syarat pengembaliannya selama 2 tahun dengan tingkat bunga 18% per tahunnya dengan arus kas per tahunnya sebagai berikut. Jadi di sini kelihatan bahwa arus kasnya dia berbeda tiap tahunnya. Tahun pertama 400 juta, tahun kedua 300 juta, dan seterusnya sampai tahun ke-6 100 juta. Jadi gimana kita menentukan payback periodnya? Di sini berarti kita ketahui dulu A-nya 800 juta, B 700 juta. Ya, tadi A-nya apa? A-nya tadi apa? A adalah jumlah investasi mula-mula. Nah, jumlah investasi mula-mulanya adalah 800 juta. Ya, terus B-nya adalah jumlah investasi arus kas pada tahun ke-N. Ya. Tahun ke-N-nya berapa? Nih ya, jadi kalian bisa lihat syarat pengembalian selama 2 tahun. Jadi kita anggap tahun ke-N-nya adalah tahun kedua. Berarti berapa selama tahun kedua? Tinggal tambahkan 400 ditambah 300. Hasilnya adalah 700 juta. Nah, terus yang C-nya ini adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun N plus 1. Tadi N-nya adalah 2 ya. Nah, berarti N plus 1-nya 3. Berarti di sini 400, 300 tambah 250, berarti 950 juta ya. Tahun kedua plus 1 adalah tahun ketiga. Nah, N-nya berapa? Tadi N-nya adalah 2 tahun. Nah, setelah itu kalian tinggal hitung saja. Hasilnya di sini adalah 2,4 atau kita sebut saja dia 2 tahun 3 bulan. Nah, tadi kan dia mintanya apa sih pertanyaannya? Syarat pengembaliannya selama 2 tahun dengan tingkat bunga 18%. Arus kas per tahunnya sebagai berikut. Nah, berarti dia kan sebenarnya minta di tahun kedua itu sudah balik ya. Maksudnya adalah seharusnya tahun kedua dia sudah payback period. Tapi ternyata dari arus kas yang ada di sini dia baru bisa balik 2 tahun 3 bulan. Nah, maka dari itu jadi payback period yang tadinya sebesar 800 juta dengan masa pengembalian selama 2 tahun tidak bisa diterima atau ditolak. Karena waktu pengembalian yaitu 2 tahun 3 bulan, dia melebihi waktu yang diisyaratkan yaitu selama 2 tahun. Nah, begitu ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, maka yang harus kalian lakukan adalah menganalisa dulu apa pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaannya di sini adalah atau dia meminta payback periodnya kembali di 2 tahun. Nah, kalau sudah begitu, ternyata perhitungannya 2 tahun 3 bulan. Maka berarti investasi yang sebesar 800 juta ini dia tidak bisa diterima atau ditolak ya. Jadi karena
pengembaliannya lebih dari 2 tahun. Walaupun masih 2 tahun 3 bulan, tapi tetap aja lebih dari 2 tahun. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada? Oke, kita cukupkan untuk PBP ya. Jadi itu dia sedikit tentang PBP, bagaimana kita menghitung apa namanya tadi ya, ada yang dengan bunga, ada yang tanpa bunga, terus ada yang berdasarkan kalau arus kasnya tetap, ada yang arus kasnya berubah ya. Jadi kira-kira bisa seperti itu contoh atau berbagai macam jenis soalnya. Oke, selanjutnya kita ini ke materi yang satunya yaitu BCR atau Benefit Cost Ratio. Dari namanya aja kita sudah tahu bahwa ini adalah perhitungan tentang menghitung benefit dan cost ya. Jadi atau kita bisa lihat berapa keuntungannya, berapa biayanya ya, dan seterusnya. Jadi di sini BCR ini biasanya dipakai karena di situ ada untung rugi ya. Jadi ada untung benefit cost-nya, dari cost-nya kita mungkin bisa rugi gitu ya. Jadi biasanya ini dipakai oleh alternatif proyek yang public service, biasanya milik pemerintah, tapi bisa juga untuk yang lainnya juga ya. Boleh untuk apa namanya proyek-proyek pemerintah, tapi bisa juga untuk yang lainnya. Jadi proyek public service tidak bisa dianalisis dengan PW ya, present worth, AE atau FW maupun ROR atau return of return ya. Jadi proyek pemerintah di sini bisa macam-macam ya. Jadi bisa pengembangan kebudayaan, proyek proteksi, proyek pelayanan ekonomi, proyek sumber daya ilmiah. Jadi boleh sebenarnya BCR ini tidak menutup kemungkinan sih untuk menghitung untung rugi juga di proyek yang lain, tapi biasanya memang skalanya yang lebih besar. Ya, jadi ini kita skip aja. Oke, jadi proyek-proyek ini biasanya dia ini BC ya, namanya analisis BCR, digunakan untuk menentukan terlebih dahulu dari sudut mana proyek tersebut akan ditinjau atau diidentifikasi siapa yang menerima benefit dan siapa yang membayar cost-nya. Nah, jadi ada benefit BC ini adalah benefit ekivalen dibagi dengan ongkos ekivalen atau cost ekivalennya. Ini apa namanya? Apa sih yang dimaksud dengan benefit? Sama seperti contoh-contoh soal di materi sebelumnya. Jadi benefit itu kan macam-macam. Juga ada advantage, receipt, saving, kalau cost ada disbursement, losses, dan lain sebagainya. Ya, ini rumusnya ya. Kalian bisa catat rumusnya di sini. Oke, ini juga. Jadi jika BC ke I lebih besar 1, maka perhitungannya seperti itu. Di BC aksen ke I lebih besar 1, maka seperti itu ya. Kita mending langsung ke contoh aja. Jadi di sini ini ada contoh yang sangat panjang ya. Ibu tidak menyarankan kalian melihat ini sebagai contoh yang ini, kayaknya sulit juga dipahami. Ya, ini Ibu tuliskan saja di slide-nya, nggak Ibu hapus. Nanti kalian bisa baca-baca sendiri. Jadi sebenarnya ini kan kalau ini contohnya Departemen PU ya. Jadi misalnya dia membuat jalan baru gitu ya, membuat jalur baru, memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan untuk itu ya, dan lain sebagainya. Dari berbagai macam dia menganalisis dari sisi benefit maupun cost-nya. Jadi terus habis itu baru dihitung ya.
Jadi ini perhitungannya seperti ini. Kalian bisa nanti dibaca sendiri aja. Ini agak ribet juga. Kita masuk ke contoh yang lebih mudah saja. Kalau yang ini dia pokoknya kalau BCR tadi kan di rumusnya dia harus lebih besar 0 gitu ya. Jadi pada saat dia lebih besar 0, maka disitulah dia bisa dikatakan benefit ya. Dia ada benefitnya. Jadi di sini setelah perhitungannya dia ada 1,48 dan BC aksennya 1,66. Maka kalau keduanya dia sama-sama di atas 0, maka dia bisa diambil proyek tersebut. Ya, jadi biasanya ini dilakukan untuk proyek-proyek yang besar. Oke, kita langsung saja ke contoh yang lain. Jadi secara teoritis BCR merupakan sebuah perbandingan antara semua nilai benefit tadi ya terhadap semua nilai pengorbanan atau biaya. Ya, secara matematis dituliskan tadi ya, PV-nya dari manfaat per PV-nya dari pengorbanan atau biaya. Ya, jadi ini misalnya ada nilai sekarang atau present value adalah berapa nilai uang saat ini untuk nilai tertentu di masa yang akan datang. Sebagai gambaran adalah jika Anda ingin memiliki uang sebesar 100 juta 3 tahun mendatang dengan tingkat inflasi 7% per tahun, maka berapa uang yang harus Anda persiapkan itu ya kalau misalnya present value. Nah, jadi kalau misalnya di ini kaitannya antara present value. Nah, sedangkan pengambilan keputusan terhadap kelayakan dapat dilihat dari nilai BCR yang ditentukan sebagai berikut. Nah, tadi kalau misalnya BCR lebih besar sama dengan 1, maka dikatakan bahwa benefit dari proyek tersebut lebih besar daripada pengorbanan yang dikeluarkan, sehingga proyek tersebut dapat diterima atau layak, atau dia visible. Nah, sedangkan kalau dia lebih kecil 1, maka dikatakan benefit atau proyek itu lebih kecil atau benefitnya lebih kecil daripada cost-nya atau pengorbanannya. Jadi proyek tersebut not visible atau tidak layak. Ya, jadi ukurannya kalau BCR tadi sebenarnya yaitu tadi ya bisa dia lebih besar sama dengan 1 atau lebih kecil 1. Kalau lebih besar sama dengan 1 berarti dia visible, kalau dia lebih kecil 1 berarti dia not visible. Jadi misalnya kita ambil contoh ini, sebuah klinik sedang mempertimbangkan untuk membeli beberapa peralatan medis baru dengan harga 25 juta. Dengan adanya peralatan medis tersebut, diperkirakan klinik akan mendapatkan keuntungan ya atau penghematan 500.000 per tahun dengan jangka waktu selama 5 tahun. Pada akhir tahun kelima, peralatan tersebut memiliki nilai jual sebesar 40 juta ya dengan tingkat pengembalian investasi sebesar 9% per tahun. Apakah pembelian peralatan medis akan menguntungkan bagi klinik tersebut atau tidak? Ya, jadi kita bisa menghitung ini. Jadi awalnya adalah PV manfaat atau PV benefit per PV dari biaya. Nah, di sini kita lihat bahwa kita kelompokkan dulu mana yang benefit ya. Jadi di sini yang kita lihat adalah benefitnya adalah dari yang 500.000 per tahun ya. Jangan lupa karena ini ada pengembalian investasinya, berarti dia akan dihitung bunganya terhadap P per A. Kenapa P per A? Ya, karena kalian kalau lihat lagi contoh soalnya, di sini disebutkan bahwa 500.000 ini adalah penghematan per tahun. Ya, jadi kalau ada kata-kata per tahun, biasanya dia akan masuk ke dalam annual. Berarti 500.000 ini adalah annualnya, ya, di mana
yang kita cari adalah nilai presentnya atau nilai sekarangnya. Maka kita akan pakai tabel yang paper A. Oke, terus yang paper F di sini yang 40, apalagi yang menjadi benefit. Kalau kita lihat di sini benefitnya adalah nilai jualnya pada saat 5 tahun yang akan datang. Nilai jualnya adalah 40 juta. Nah, 40 juta itu kan berarti 5 tahun yang akan datang ya. Jadi kelihatan dari bahasanya 5 tahun yang akan datang ini adalah future. Nah, jadi yang kita cari adalah nilai present. Kita jadikan satu dulu benefitnya. Hasilnya adalah sekian. Nah, terus apa saja yang menjadi cost? Cost-nya tadi adalah kita hanya membeli itu dengan harga 25 juta. Yang membeli peralatan medisnya dengan harga 25 juta, maka kita bagi dia, ya. Setelah itu dihitung hasilnya adalah 1,17. Karena nilai BCR yang dihasilkan nilainya lebih dari 1, maka investasi pembelian peralatan medis baru dianggap layak atau visible dan menguntungkan bagi klinik di masa yang akan datang. Jika demikian, maka disimpulkan bahwa klinik dapat membeli peralatan medis tersebut. Ya, jadi ini yang mudahnya aja kita ambil dari perhitungan BCR ini. Ya, jadi yang jelas ininya apa namanya rumusnya adalah PV dari benefit per PV dari cost-nya. Ya, jadi kalau misalnya banyak benefitnya, ya kita kumpulkan jadi satu. Analisisnya adalah dari yang tadi ya. Jadi dia bilang 500.000 per tahun selama 5 tahun. Jelas berarti itu adalah annual. Berarti kalau yang ada kata tahun-tahun-tahun, biasanya itu akan masuk atau diketahui sebagai annual. Nah, tadi yang ini nilai jualnya adalah 40 juta 5 tahun yang akan datang. Nah, berarti karena dia ada kata akan datang, maka dia adalah future. Nah, gitu kurang lebih. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada? Belum ada? Kalau belum ada, bagaimana jika mengerjakan soal ini? Diharapkan jangan melihat jawabannya terlebih dahulu. Silakan. Soal terakhir nih, sebelum diakhiri. Ada yang mau mengerjakan? Soalnya adalah sebuah perusahaan ingin merenovasi bangunan apartemen yang mereka miliki dengan profit tahunan yang mereka harapkan adalah $100.000 selama 3 tahun ke depan. Saat ini mereka mengeluarkan dana 50.000 untuk menyewa peralatan. Jika tingkat inflasi adalah 2%, maka apakah gedung tersebut layak atau tidak untuk direnovasi? Kalau masih kurang soalnya, sebentar Ibu carikan soal lagi. Silakan, ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba? Oke, Ki. Ya Allah, kasihan. Terima kasih, Bu. Ya, hati-hati. Silakan. Ada? Ini Ibu tambahkan lagi soalnya. Kalau masih kurang.
Atau yang ini udah ada jawabannya. Tuh, udah ada jawabannya. Karena udah ada jawabannya, maka kita kerjakan yang lain. Silahkan. Silakan. Siapa yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba? Agil? Boleh dah, Bu. Boleh. Oke, silakan. Tapi belum mulai, Bu. Yang sudah masuk jangan lupa absen ya. Absen udah Ibu buka kan ya? Kalian bisa absen kan? Sudah, Ibu. Sudah, oke, sip. Ya, Bu. Hitung bentar, Bu. Silakan. Ibu stop share dulu biar langsung muncul. Soalnya belum. Oh, sorry. Oke. Yang belum absen silahkan ya. Ini Dimas belum absen. Ada Dimas tadi? Madi Satya. Atul. Norman, Rizky Rahmadi, Tahira Salsabila. Agil juga belum absen. Udin sakit ya. Terus Ibu. Angga, ada Angga? Halo, Ibu. Ya. Mau nanya, Bu. Ini yang jawaban di slide ini dia pakai rumus yang mana, Bu? Kayaknya dipakai rumus. Oh, dia ada Yang di pangkat. slide tuh pakai rumus. Nggak pakai tabel. Oh, Bisa pakai tabel Kakak Anda. makanya bingung kenapa dia dipangkatin. Ada kan di atas ya yang rumus ya. Yang di apa namanya? Di bagian slide yang bagian atasnya ada rumus yang untuk nyari PV. Yang FN ini, Bu? Yang slide berapa itu? 28? Kalau nggak salah ya itu ya. Ya, FN per. Oh, ini dipangkat, pangkat N, Bu. Betul. Kirain kali. Pangkat 1 maksudnya.
pangkat 2, Oh, pangkat oke deh. 3. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Agil masih ngitung ya. Juan ada? Ada Juan enggak? Enggak ada ya. Harus sampai sini, Bu. Valia? Valia ada? Iya, Wahyu Bu. ada? Valia jangan Ada. Ibu absenin aja ya. Valia ada ya? Udah, Bu. Udah saya absen. Ini belum ke centang. Nggak apa-apa Ibu absenin aja. Di-refresh, Bu. Mm-mm. Oh ya, Bu. Wahyu ada Wahyu? Nggak ada. Oke. Angga nggak ada ya, Juan nggak ada. Agil juga Ibu absenin. Tahira Salsabila ada? Elsa? Atul? Iya, Bu. Atul Hadir. ada? Oke. Hadir. Ini belum absen soalnya. Sudah Elsa atau tadi- absen, Bu? Ini nggak tahu, belum di-refresh apa ya. Barusan Ibu masuk lagi sih ini. Belum. Norman ada Norman. Ya habis baterai katanya, Bu. Tadi sempat ya masuk ya? Sempat masuk enggak? Elsa ada enggak? Tadi kayaknya ada, tapi mungkin putus nyambung. Angga ada? Putu Angga Purnama. Juan, nggak ada. Oke. Gimana Gil? Udah? Udah share screen. Bisa share screen? Oke, sip. Oke. Silakan dijelaskan. Oh, belum selesai. Oke. Udah ada maksudnya. Coba kita lihat. Ayo lihat bersama-sama yang mau memberikan komentar, silahkan. Benar, Bu. Benar dah ya? Ya, Oke. udah saya bantu hitung juga. Hampir sama dengan yang tadi, kurang lebih. Berarti tidak termasuk benefit ini, Bu. Hasilnya 0,8 kan? Itu jadi atas 0 ya. Berarti dia tidak visible. Tidak menguntungkan. Kalau masih di bawah 1. Ya berarti ini. Kesimpulan dong ditulis. Nah, apa tadi? Tidak. Mana tulisannya? Tidak. Kan 0,832 lebih kecil 1, maka kesimpulannya gimana? Tidak apa tadi? Tidak.
tidak menguntungkan atau tidak visible. Atau proyek ini tidak menguntungkan gitu ya. Apa sih tadi nih, toko komputer ya? Beli perlengkapan komputer baru. Udah cek 75 juta. Oke. Sip. Udah ya, perhitungannya udah benar? Yang lainnya gimana? Udah oke? Udah, Bu. Udah benar, Bu. Oke, sip. Mantap. Ya, berarti setelah perhitungan, ya tadi ya, yang diketahui kan 1,5 juta itu apanya? Keuntungan dia per tahun ya, selama 7 tahun. Dia menghemat pengeluaran, terus di tahun ke-7 kalau dijual dia bisa laku 75 juta. Terus cost yang dikeluarkan untuk menambah perlengkapan komputer barunya 55 juta. Nah, ternyata hasilnya 0,832. Maka itu lebih kecil dari 1. Setelah hitung BCR-nya, maka ternyata proyek ini atau kalau dia membeli peralatan ini itu tidak menguntungkan. Oke, itu saja. Terima kasih, Hagil. Ya, oke. Jadi sudah itu slide terakhir. Terima kasih banyak. Ya, ada pertanyaan dulu. Sorry, ada pertanyaan terkait materi dari awal dari PBP dan BCR materi hari ini. Tidak ada, Bu, cukup Tidak jelas. ada ya? Ya, itu ya, kurang lebih ya. Jadi PBP maupun BCR ini kesimpulannya adalah bahwa kita bisa menghitung kapan kita harus atau selesai membayar itu ya, membayar atau tahun keberapa kita bisa memperhitungkan kita bisa melunasi hutang atau kita bisa menerima investasi tersebut atau tidak ya, tergantung PBP-nya. Dan setelah itu untuk yang BCR, biasanya BCR ini digunakan untuk proyek yang berskala besar, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk proyek yang berskala kecil, tapi yang diperhatikan adalah dari sisi benefit dan cost-nya ya. Oke, itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya. Terima kasih banyak yang sudah hadir, terima kasih yang sudah ikut menjawab soal maupun berdiskusi hari ini ya. Selamat menikmati hujan ya, sambil tidur-tiduran menunggu maghrib. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.